Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto, dan kepada segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang juga wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Kita tidak diperintah menghitung-hitung nikmat, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman menegaskan dalam ayatnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Ini menunjukkan dalil wajib kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ummatul Islam, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar pembicaraan adab, seputar etika,
seputar adab di dalam Islam. Jika bulan yang lalu kita telah menuntaskan tentang gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat, padahal tidak. Gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang boleh dilakukan di dalam sholat yang mereka menganggap itu bisa membatalkan, bahkan mengurangi pahala sholat, padahal tidak sama sekali. Dan itu sudah tuntas pada bulan yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang ada apa dengan Senin dan Kamis. Ada apa dengan Senin dan Kamis, hari Senin dan hari Kamis? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bersumber dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang kedua. Hadisnya belakang Ustaz, nomornya 1041, riwayat Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 1041. Mari kita dengarkan teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Kita dengarkan. Amal-amal dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Setiap amal anak cucu Adam dalam sepekan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sepekan 2 kali, Senin dan Kamis, hari pelaporan amal. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, kayaknya pelaporan amal itu bukan hanya Senin dan Kamis saja. Benar, ada 1 bulan yang disebutkan oleh Nabi dari 12 bulan, yaitu di bulan itu malaikat naik ke langit melaporkan seluruh amal kebajikan yang kita lakukan dalam setahun. Bulan apakah dia? Bukan Ramadan, bukan Rajab, melainkan Sya'ban, bulan pelaporan amal, Sya'ban. Nah sekarang ternyata sepekan ada lagi 2 kali, setiap Senin dan Kamis. Semuanya naik terangkat ke atas, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa. Baik, itu kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang benar, artinya fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim. Arti yang benar, maka aku suka, kata Nabi, aku senang, aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Rupanya ketemu jawabannya, karena hari ini hari pelaporan amal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi Nabi mengatakan, aku senang ketika amalku dilaporkan, amalku diperiksa, dinaikkan menghadap Allah. Aku sedang dalam keadaan saum, sedang dalam keadaan siam atau puasa. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan dalil yang kita dengarkan tadi, kajian kita malam hari ini agar tertata dengan baik, tersistematis, tidak melebar kemana-mana, saya bagi 3 materinya. Sumbernya tetap judulnya, ada apa dengan Senin Kamis. Saya bagi 3 materinya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang keutamaan, fadilah
orang yang gemar berpuasa. Apa sih istimewanya orang itu kok senang puasa? Ya. Kenapa? Apa keutamaannya orang yang gemar berpuasa itu? Selain puasa fardu ya, selain Ramadan, selain puasa yang masuk rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Senin Kamis kah, Ayyamul Bid kah, puasa sesaat lagi ada Asyura, Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, belum lagi 9 hari di bulan Zulhijjah dan seterusnya, puasa Daud ya. Apa keutamaannya orang itu gemar puasa itu apa? Nah, ini berita gembira yang nanti akan kami sebutkan satu persatu dalilnya, keistimewaan orang yang gemar berpuasa. Itu yang pertama Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Yang kedua yang akan kami sampaikan adalah keutamaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis. Nah, ini sudah masuk materi ini. Apa istimewanya Senin dan Kamis? Keberkahan hari Senin dan hari Kamis. Istimewanya apa dua hari ini? Baik, itu nanti kita akan bahas. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang ketiga adalah tanya jawab seputar puasa Senin dan Kamis. Ya, bagaimana kalau orang itu puasanya Senin tok, nggak pakai Kamis, Kamis tok, nggak pakai Senin, apa boleh? Bagaimana kalau puasa Senin Kamisnya dirangkap sama Asyura, dirangkap sama Arafah, dirangkap sama puasa Daud, dirangkap sama mungkin puasa yang lain ya, puasa sunnah yang lain, apa boleh? Ya itu nanti seputar itulah, yaitu tanya jawab seputar puasa Senin Kamis. Sekarang kita akan masuk yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah keutamaan atau fadilah orang yang gemar berpuasa, puasa apapun itu ya, selama puasanya disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab ada puasa-puasa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab puasa itu ibadah Bapak Ibu, berpuasa itu bagian dari ibadah. Sedangkan kalau ibadah itu harus tauqif. Apa tauqif? Ada rujukannya, ada panduannya, ada contohnya. Siapa panduannya? Siapa pemberi contohnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah manusia terbaik sejagat alam raya ini, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi suri tauladan yang terbaik. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Baik, nah sekarang apa keutamaannya orang itu kalau gemar berpuasa yang Nabi ajarkan? Puasa-puasa yang Nabi ajarkan. Di antaranya Bapak Ibu yang bisa kami sebut ada beberapa. Sebenarnya banyak ini, tapi kami sebutkan beberapa saja. Mudah-mudahan mewakili dari sekian yang banyak. Yang pertama keutamaannya orang itu kalau gemar puasa. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan di surga pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan ya. Jadi Allah siapkan pintu khusus di surga bagi orang yang gemar berpuasa, dan pintu itu diberi nama Ar-Rayyan. Nah, memangnya surga ada pintunya? Ada. Surga memiliki pintu dan setiap pintu ada namanya. Khusus orang yang berpuasa Allah siapkan pintu itu dan diberi nama Ar-Rayyan. Itu ya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, tetap Ustaz. Nomor hadisnya 979. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 979 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Silakan 979. Tafadhal Ustaz, silakan. 979. Silakan Ustaz. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Terus Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga dari pintu itu pada hari kiamat. hanya orang yang gemar berpuasa tok yang layak masuk ke pintu itu. Mereka yang tidak gemar berpuasa, ya tentunya ada pintu yang lain. Bisa jadi dia melakukan amal soleh yang lainnya. Ini khusus pintu orang puasa, pintu surga ini namanya Ar-Rayyan. Lalu dari dalil ini menarik untuk kita kupas, Bapak Ibu. Ya, kita kupas. Ini baru keutamaan nomor pertama ini, keutamaan nomor 1. Allah siapkan pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Kita kupas di sini. Apa itu? Ternyata Bapak Ibu, surga dan neraka itu punya pintu. Surga punya pintu, neraka juga punya pintu. Dan disebutkan pintunya Bapak Ibu jumlahnya lebih dari 1. Loh, mana dalilnya kalau surga pintunya lebih dari 1, neraka pintunya lebih dari 1? Dalilnya ada di Quran. Suratnya adalah surat Az-Zumar. Kita dengarkan Bapak Ibu murotalnya. Surat nomor 39 Az-Zumar, ayatnya 71 dan 73. Kita dengarkan yang ayat 71 dulu ya. Az-Zumar ayat 71. Cerita tentang orang masuk neraka itu berombong-rombongan. Jadi gak sendiri-sendiri. Ya, rombongan masuk neraka itu. Ya, mari kita dengarkan. Wasiqal ladzina kafaru ila, ya, itu ya, kita dengarkan. Ila jahannam zumara. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman. Az-Zumar 71. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Kita dengarkan, silakan Ustaz. Dan orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Orang-orang kafir digiring masuk ke neraka secara berombongan. Lanjut. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepadanya. Pintu-pintu neraka dibuka. Pintu itu bahasa Arabnya babun. Kalau 1, kalau lebih dari 1 abwabun. Lihat tadi ayatnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwab. Pintu-pintunya berarti neraka lebih dari 1 pintunya. Lah kalau surga sama, surga memiliki pintu jumlahnya lebih dari 1. Ayatnya, suratnya sama. Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, dan seterusnya ila akhir ayat. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman ayat 73 Az-Zumar. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Tafadhal Ustaz. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya di antara ke dalam surga secara berombongan. Kita termasuk di dalamnya ini. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga Ustaz, Sehingga apabila mereka sampai kepadanya yaitu surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, penjaga pintu-pintu surga itu yaitu para malaikat. Silakan. kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Ini menunjukkan surga neraka punya pintu. Terus kita kupas lagi yang tadi, gara-gara dalil surga punya pintu namanya Ar-Rayyan, khusus orang puasa. Yang memasukinya khusus orang yang gemar puasa. Kita kupas lagi. Ternyata Bapak Ibu, diketahui sekarang angkanya. Surga punya 8 pintu, neraka punya 7 pintu. Nah, sudah ketemu sekarang. Surga punya 8 pintu, neraka pintunya ada 7. Jadi beda ya. Mana dalilnya ini? Dalilnya ayo kita dengarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Suratnya nomor 15 Al-Hijr. Surat 15 itu Al-Hijr ya. Surat 15 Al-Hijr ayatnya 43 dan 44. 43 dan 44. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hijr ayat 43 44. Wa inna jahannam lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Silakan Ustaz. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan kepada mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu Ustaz, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. punya 7 pintu. Terus Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. tiap pintu neraka itu untuk golongan tertentu bagi mereka penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan kami dengan surga, entah itu dari ucapan kami atau perbuatan kami. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka ya Allah. Dan apa-apa yang bisa mendekatkan kami dengan neraka, entah itu ucapan kami atau perbuatan kami. Itu doa Nabi ajarkan untuk kita. Baik ya, kita lanjutkan ya. Bahkan Nabi itu mengajarkan setiap kali kita sujud kalau sholat, tiap sujud tambahkan lafaz, tambahkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, apa yang kau baca ketika kau sujud? Aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku pun juga demikian, kata Nabi, sekitar itu yang aku minta. Tuh, jadi selain apa ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya selain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, tambahkan doa, yaitu memohon surga dan berlindung dari neraka. Kita ulang, itu tadi kan neraka pintunya 7. Lah kalau surga katanya pintunya 8, maka itu dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari, tapi nomor asli nih, nomor asli ya. Ini kitabnya tidak ada di sini, ini kitab terjemahan Sahih Bukharinya. Sahih Bukhari nomor aslinya 32, sebab yang terjemahan itu ringkasan. Nomornya 3257 Bukhari. Saya bacakan aja dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusammu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga ada 8 pintu. Di antaranya yang dinamakan Ar-Rayyan. Loh, diulang lagi, yang tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang bergemar berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, baik. Terus kita kupas lagi nih.
kita kupas. Bapak Ibu sekalian, ya, pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Memangnya ada nama-namanya Ustadz? Ya, ada nama-namanya. 8 pintu surga itu ada namanya. Apa saja itu nama 8 pintu surga ini? Taib, tolong dibuka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim, nomornya 981. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, 981. Itu kalau nomor aslinya Bapak Ibu Sahih Muslim beda, 1027. Bagi panjenengan yang punya Sahih Muslim asli, itu nomor 1027. 1027. Nah, silakan Ustaz. Dari mana Ustaz? Dari mana hadisnya? Ya silakan. 981. 981. Silakan. Dari Umair Maula Abu 91. 981. Coba Pak sini Ustaz. Ini beda penomoran. Nah betul 984 bukan 981. Cetakan terjemahan ya. Kita lihat nomor aslinya 1027. Tafadhal Ustaz. Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersedekah hewan ternak dengan berpasangan jantan betina untuk membela agama Allah fi sabilillah, maka dia akan dipanggil kelak ke dalam surga. Wahai hamba Allah, inilah pahala kebajikanmu. Siapa yang rajin salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Ketemu satu ya. Faman kana min ahlis salat, du'iya min babis salat. Siapa yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari pintu surga, namanya pintu sholat. 1. Terus saya baca dulu Ustaz. Waman kana min ahlil jihad, du'iya min babil jihad. Silakan. Dan siapa yang ikut berjuang menegakkan agama Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Surga yang kedua, pintu jihad. Lanjut. Waman kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Silakan. Dan barang siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Loh kok terakhir Ustaz, kan ada 8. Sabar. Waman kana min ahli siyam, du'iya min babi ar-rayyan. Silakan. Dan siapa yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa. Pintu puasa. Bukan pintu puasa, pintu ar-rayyan. Itu yang benar. Karena teks Arabnya babi rayyan. Jadi kalau rajin sholat, pintunya namanya pintu sholat. Kalau rajin jihad, pintunya pintu jihad. Kalau rajin sodako, pintunya pintu sodako. Kalau rajin puasa, pintunya bukan pintu puasa, tapi pintunya namanya Allah sendiri yang memberi, Ar-Rayyan. Oh, Masya Allah. Khusus ini. Lu kan 4, lah yang 4 mana? Ternyata Bapak Ibu, nanti dilanjutkan Ustaz, dikasih tanda dulu. Ternyata yang 4 ini, sisa 4 kan? Yang 4 itu tidak disebutkan di dalam hadis Nabi riwayat Muslim ini. Ternyata dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, 4 pintu yang lain ulama beda pendapat karena memang dalilnya beda-beda. Ada yang mengatakan 4 ini, 4 yang lain sisanya. Berarti kalau gitu mau dijumlahkan langsung 5 saja. Yang nomor 5 pintu haji. Yang nomor 6 pintu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang nomor 5, 6, 7 adalah pintu memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Yang nomor 8 adalah pintu al-aiman. Apa itu al-aiman? Pintunya orang-orang yang suka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu riwayat 1. Riwayat yang lain ada perbedaan. Yang beda itu yang terakhir ini, yang al-aiman. Jadi kalau ini tetap pintu haji tambahannya. Terus kemudian pintu menahan amarah, itu tambahannya.
Terus kemudian ada lagi satunya pintu memaafkan kesalahan orang lain. Lah yang terakhir ini beda-beda. Ada yang mengatakan bukan al-aiman, bukan orang yang bertawakal, tetapi pintu zikir, yang rajin zikir masuk ke situ. Redaksi lain bukan pintu zikir, pintu ilmu, yang rajin taklim masuk ke pintu surga, babul ilm, pintu ilmu. Riwayat yang lain babu taubat, pintunya orang taubat. Yang terakhir ini toh, ini beda-beda ini, pintu taubat. Dan ada juga riwayat pintu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang terakhir ini macam-macam redaksinya. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya. Baik, jadi intinya surga itu punya 8 pintu. Pertanyaannya, ada nggak Ustadz orang itu yang dipanggil semua pintu surga itu? Pintu sholat manggil dia, pintu jihad manggil dia, pintu sodakoh manggil dia. Dia boleh berkesempatan masuk ke pintu itu. Pintu ar-rayyan, pintu khusus orang puasa juga layak dia masuki. Pintu sholat apa ini? Tadi disebutkan pintu haji masuk layak. Pintu menahan amarah masuk. Pintu memaafkan kesalahan orang lain masuk. Pintu al-aiman, pintu ilmu, pintu taubat, semuanya masuk. Ada orang yang seperti ini, ada. Siapa dia? Ternyata orang ini adalah bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lanjut hadisnya Ustaz, yang tadi saya hentikan. Lanjut jalan ceritanya, karena hadisnya belum kelar. Silakan. Lalu bertanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kan yang tanya. Silakan. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu sekaligus? Orang lagi. Adakah? Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu sekaligus? Baik. Adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu-pintu tersebut? Ada enggak? Apa jawabannya Nabi? Silakan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya ada. Aku berharap semoga Anda termasuk salah satu orang daripada mereka. Aku berharap engkau yang termasuk di dalamnya. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh semua pintu surga. Kayaknya angel Ustadz niru Abu Bakar As-Siddiq Ustadz. Ya, tidak ada yang lainnya tahu Ustadz. Ada. Panjenengan kepingin tahu? Ternyata bukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja yang dipanggil semua pintu surga. Ada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkesempatan bebas memasuki pintu mana saja, karena dia layak. Pintu sholat layak, pintu jihad layak, pintu sodako layak, pintu puasa ar-rayyan layak, pintu ini, semua pintu layak. Siapa itu Ustaz orangnya? Pengen tahu bocorannya? Tak kasih. Siapa dia? Satu, orang yang setelah wudhu dia membaca doa setelah wudhu. Jadi habis wudhu mencuci kaki, lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu boleh ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah itu boleh. Ya, jadi itu doa setelah wudhu. Makanya kalau habis wudhu jangan ninggalkan doa. Itu dibaca ini di toilet. Ya jangan di luar toilet, karena tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Itu namanya pelecehan, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Wong Nabi saja kalau mendapatkan salam, Nabi ada di dalam kamar mandi, Nabi nggak jawab salam. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Nabi bersuci dulu, keluar kamar mandi, baru jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu riwayat Abu Dawud. Kita dengarkan, memangnya ada orang yang habis wudhu dapat ini, pahala ini? Ada. Coba dibuka Ustadz, cepat dikit. Sahih Targhib buat Sahih Muslim, Sahih Muslim Ustadz. Nomornya 183. Muslim 183. Muslim 183. Ada Ustaz? Ada. Panjang ya? Oh panjang Bapak Ibu sekalian. Ya. Belum baca sudah bilang panjang Ustaznya ya. Waktunya habis nanti kalau panjang. Intinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wudu kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
maka Nabi mengajarkan doa setelah wudhu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, siapa yang membaca doa itu, maka dia boleh memilih pintu mana saja yang dia sukai. Mau pintu sholat, monggo. Mau pintu sodako, silakan. Mau pintu jihad, bebas. Mau pilih pintu manapun, semua memanggil dia. Doa setelah wudhu, jangan ditinggal. Memang versinya banyak Bapak Ibu, doa setelah wudhu itu. Ada yang setelah wudhu itu versinya begini doanya, persis doa kafaratul majelis. Jadi begini doanya setelah wudhu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip persis kafaratul majelis. Gak apa-apa, itu riwayatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Silakan Anda mau pilih yang mana, tapi tolong kalau bisa upayakan yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, baru boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, kita lanjutkan amalan yang lain. Apa itu? Yang dipanggil 8 pintu surga. Wanita, ibu-ibu yang di atas berkesempatan. Siapa Ustaz? Wanita yang istiqomah. Saya ulang, wanita yang istiqomah melakukan 4 perbuatan ini. Ini kalau sampai ajal dia meninggal, gak pernah ditinggalkan 4 ini, maka di akhirat bebas. 8 pintu surga memanggil dia. Masya Allah. Berarti enak ya perempuan ini masuk surga, gampang. Cuma 4. Lakukan 4 ini, aman sudah, dijamin masuk surga. Gak usah yang lain, 4 ini tok. Sudah. Loh, apa itu 4 itu? Ayo dibuka. Sahih Targhib buat Tarif jilid 4. Jilid 4-nya dibuka. Iya, cepat dikit Ustaz. Nomornya 1900. Ini Al-Quran. Coba sini Ustaz. Jangan ditunggu Ustaz. Nggak boleh Ustaz ditunggu. Iya, silakan. Tafadhal Ustaz. 1932 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, kita dengarkan. 1932. Silakan Ustaz, riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Ayo. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ini salatul marata khamsa. Silakan. Apabila seorang perempuan mengerjakan salat 5 waktunya, seorang wanita istiqomah menunaikan salat 5 waktu, tidak ditunda-tunda, itu amalan 1. Nomor 2 Ustaz, berpuasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kalau punya utang segera tutup. Jangan terus punya utang, tutup segera. Kalau tidak mampu qadha. Ya, tidak mampu puasa qadha. Kalau tidak mampu bayar fidyah, tutup. Yang nomor 3 Ustaz, menjaga kemaluannya. Menjaga kehormatan diri, terutama ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, itu. Sebab banyak, nanti tak jelaskan. Ini menjaga kehormatan diri, ya, kehormatan diri. Terus kemudian yang nomor 4 terakhir, dan mentaati suaminya. sama suaminya. Maka apa kata Nabi? Maka dikatakan kepadanya, Nanti di akhirat apa kata Allah kepada wanita ini? Silakan. masuklah ke surga dari pintu surga yang mana saja kamu kehendaki. Surga pintu mana saja yang kau sukai? Boleh milih, silakan. Cuma 4. Oh, apa tadi? 1, sholat. Ya, terus kemudian 2, puasa Ramadan. Yang nomor 3, memelihara kehormatan diri, terutama ketika suami tidak ada di rumah, ada di rumah maupun tidak ada di rumah, lebih-lebih tidak ada di rumah. Sebab banyak wanita zaman sekarang, dia pandai menjaga kehormatan dirinya saat suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, maka dia tidak menjaga. Contohnya kayak apa Ustadz ngomong seperti ini? Banyak TikTokan. Itu tidak pandai menjaga kehormatan diri. Wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Wajah cantiknya sambil joget. Bahkan saya mendengarkan kemarin kajiannya Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, hafizahullah ta'ala. Orang TikTokan itu orang kena gangguan jiwa. TikTokan itu, iya, termasuk gangguan jiwa. Lah ya apa? Guyu-guyu. Beli. Orang TikTokan itu orang kena gangguan jiwa. Nggak usah TikTokan, kecuali untuk bisnis usaha, oke lah. Tapi jangan tampil wajah.
Ya, jangan. Apalagi saya tadi baru dikirimi ada aplikasi yang itu untuk menjebak perempuan. Yang aplikasi itu kalau kita pasang, maka kita kalau melihat di Instagram atau apa, wanita yang berpose sekujur tubuhnya itu memakai baju lengkap, maka kalau itu diklik itu aplikasi tersebut, maka terlihat semua auratnya, bugil. Sampai kayak gitu sekarang. Bayangkan, hati-hati. Jangan tampil wajah. Cantikmu untuk suami, bukan untuk Gojek, bukan untuk Gokar, bukan. Harummu itu untuk suami, bukan untuk Gojek. Enak ambune wong iki. Bukan, begitu di rumah ambu minyak tawon, ambu balsem. Gemes saya, heran. Jangan. Katanya mau masuk surga. Ayo jaga kehormatan diri, senangkan suami. Kau itu dinikahi suami untuk suami total. Pakai perhiasanmu di hadapan suami. Ketika keluar tutup, kau tunjukkan tabarruj. Iya, banyak wanita sekarang jilbabnya yaitu hiasan. Ada ada brosnya. Ya, jilbaban sudah bagus, panjang, longgar, terus ada ininya, indil-indilnya itu. Apa itu indil-indil? Apa itu? Bros itu, iketan ini loh, indil-indil. Itu hiasan, itu tabarruj. Wanita tabarruj itu wanita munafik, kata Rasulullah SAW. Jangan berhias di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi itu jaga kehormatan. Belum lagi nanti lisannya sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, seperti itu. Tukang melijo, iya, yang jual sayur keliling itu biasanya kan laki-laki yang jual itu 3 hari tidak kelihatan, tiba-tiba kemudian nongol, muncul, lalu wanita itu soker. Apa kata wanita itu? Nyang diwae mas, kok telung dino kok gak dodolan, sampai aku gak masak. Apa perlunya tanya dia? Apa perlunya tanya? Dia mau datang, dia mau jualan, tidak mau jualan, urusannya dia. Jangan soker. Maka suami kalau dengar itu, apa perlumu? Apa? Kamu tanya dulurmu tayu. Itu sebab laki-laki sekarang tidak. Yes ngene iku Ustaz bojoku. Orangnya itu supel, humble. Loh, itu humble iki. Iya. Anda itu harus punya tegas, harus punya kecemburuan. Itu ndak. Ya, segini nih Ustaz, istri saya itu supel sama orang gerapiak, bukan. Iya, gerapiak itu sama suami. Ya, begitu ya. Nanti kadang istri manggil suami jambal. Aisyah radhiyallahu anhuma kalau manggil Rasulullah nggak pernah Muhammad, nggak pernah, selalu dipanggil gelar dan dipakai harfun nida, kata panggilan ya, wahai, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nggak pernah Rasulullah, nggak pernah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu tolong ibu-ibu nanti manggil suaminya kasih kata ya, yaitu wahai, artinya wahai suamiku. Ya zaujati, ya zauji, wahai suamiku, gitu ya. Itu gara-gara sering memanggil wahai, tetangganya dengar, akhirnya suaminya dikasih nama Pak Wahai. Saking seringnya wahai ya. Rasul pun kalau manggil, lihat wanita sekarang namanya Abdullah. Iya, istrinya manggil suaminya Ladola, lu enaknya itu loh. Ya, namanya Fauzi, dipanggil Ci, lu enaknya kok cok. Loh, jangan, panggil yang bagus. Iya, ayo jaga kehormatan diri. Terus taat sama suami. Sebentar lagi kita lanjutkan lagi ya. Taat sama suami selama itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Jadi mentaati Allah dan Rasul itu nggak pakai syarat. Mentaati ulil amri, mentaati orang tua, mentaati suami itu ada syaratnya. Selama tidak bertentangan oleh syariat. Kalau mentaati Allah dan Rasul nggak pakai syarat-syaratan. Sami'na wa ata'na. Nah itu ya. Baik. Jadi rupanya banyak wanita yang gagal dalam masalah ini. Apalagi kalau suaminya itu sudah sepuh, pensiun. Wah biasanya tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Suami ngomong sak kecap itu. Kamu kalau keluar rumah
Itu enak ngomongnya ini, pelan suami. Kalau keluar rumah jangan seperti itu, jangan pakai wangi-wangian. Aku dengar katanya Pak Ustadz, wanita kalau keluar rumah terus pakai harum-haruman, tercium bau harumnya, maka itu dosa, bahkan dianggap seperti wanita pezina. Apa kata saya? Cup. Lu itu langsung kudu. Banyak suami kudu sama istrinya, takut. Iya, langsung rambut putihnya tumbuh, ya, jenggotnya putih, rambutnya putih sebelum waktunya. Ya, jadi bapak ibu sekalian, tolong ibu-ibu kalau ngomong sama suami, maka suami ngomong do, ya, nada do, maka istri di bawahnya. Ini ndak, suaminya do, istrinya si, tinggi suaranya, nggak boleh. Ya, belum lagi dilemah lembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram, maka ini semua tidak boleh. Ya, jadi bapak ibu kembali ke materi kita. Wah, apa ini, ada orang-orang itu yang dipanggil oleh pintu-pintu surga tersebut. Masih banyak lagi orang-orang yang lain. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit ini. Kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terakhir bapak ibu, terkait keutamaan nomor 1 tadi yang kita kupas, bahwasanya di surga ada pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang-orang yang saum, siam atau puasa. Yang terakhir adalah ternyata pintu surga ini dibuka ada waktunya bapak ibu. Pintu-pintu surga ini dibuka, diingat bapak ibu ya, diingat-ingat 2 keadaan. Pintu surga itu dibuka 2 keadaan. Yang pertama adalah saat hari Senin dan Kamis. Tiap Senin Kamis pintu surga dibuka. Dan yang kedua saat masuk bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Selain Ramadan, tiap Senin Kamis itu dibuka. Mana dalilnya? Dalil, silakan bisa dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1042, maaf 1042 jilid 2 ya. Belakang sendiri Ustaz. Ya, belakang. 1042 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan hadisnya.
1042. Ya, silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Senin dan Kamis. Lalu ditanyakan kepada beliau, Yang poin C langsung Ustaz, poin C itu kan A. Yang C terus. Yang cetakan C Ustaz. Huruf C. katakan, Nah, ya, silakan Ustaz, lanjut. Silakan. Ayo. pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Lanjut. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seorang yang di antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti ini kita jelaskan. Jadi di sini bisa disimpulkan pintu surga itu dibuka waktunya cuma 2. Yang pertama tiap Senin dan Kamis, yang kedua di bulan Ramadan. Muncul pertanyaan dalam hati kita. Terus apa manfaatnya buat kita? Pintu surga dibuka. Toh kita juga tidak bisa masuk. Kan kita baru nanti masuk surga setelah yaumul hisab, setelah kiamat. Lalu kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, penimbangan amal, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Lah di situ, lah ini sekarang kita di dunia, belum meninggal, belum kiamat. Terus apa maksudnya pintu surga itu? Untuk apa? Kan tidak manfaat untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka tiap Senin dan Kamis dan juga di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menjadi penduduk di dalam surganya kelak di hari kiamat. Pendaftarannya dibuka untuk menjadi penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Contoh, kalau kita cocokkan dengan kalau di dunia, contoh sebuah lembaga pendidikan sekolah ngasih pengumuman pendaftaran dibuka gelombang 1 Juli sampai 15 Juli gelombang 1. Maka orang yang masuk di gelombang 1 ini itu punya kesempatan, apa itu punya keistimewaan, bebas daftar ulang atau uang gedung bebas. Terus kemudian apalagi didiskon, apalagi dapat apa, dapat seragam, macam-macam. Kalau itu tidak lolos, gelombang 2 dibuka 1 Agustus sampai 15 Agustus. Maka orang yang masuk gelombang 2 beda fasilitasnya dengan yang pertama tadi. Kurang lebih seperti itulah. Allah membuka tiap sepekan 2 kali pintu surga dibuka. Allah hendak memberitahukan siapa yang ingin menjadi penduduk surganya Allah. Dengan apa? Puasa Senin Kamis. Beribadah, mengoptimalkan ibadah Senin Kamis. Maka kesempatan untuk masuk surganya besar. Peluangnya besar. Intinya begitu. Nah, peluang untuk masuk besar. Peluangnya. Nah itu maksudnya. Meskipun sekarang kita kan berkata buktinya dibuka ya kita tetap tidak bisa masuk. Itu maksudnya adalah peluangnya besar untuk masuk surga nanti di hari kiamat ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Baik, sekarang kita lanjutkan keutamaan nomor 2. Kan tadi baru 1, keutamaan orang yang gemar berpuasa. Baru 1 kan. Keutamaan nomor 2 sekarang. Ternyata Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu adalah amalan yang dapat memasukkan ke surga. Amalan yang dekat sekali dengan surga. Rajin puasa. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya 986. 986. Ya. Ada Ustaz? 986. Ketemu Ustaz? Ada? Ya, poin C Ustaz. Yang C, poin C. Baik. Kita dengarkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qala alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Silakan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dalam sebuah hadis
Lafadznya berbunyi, aku berkata, ya Rasulullah, Abu Umamah radhiyallahu an. Terus tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku masuk surga. tunjukkan kepadaku yang kalau aku lakukan amalan itu aku dijamin masuk surga. Amalan apa itu? Kata Nabi, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berpuasalah karena puasa tidak ada yang menyamainya. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya puasa itu. Itu amalan yang mendekatkan seseorang dengan surga. Itu ya, memasukkan dalam surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa rajin saum. Ya, baik yang fardu, jelas kalau fardu wajib, maupun yang sunnah yang Nabi ajarkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir nomor 3, sebenarnya banyak keutamanya. Sebagai penutup ini, dari keutamaan orang yang gemar berpuasa. Apa itu? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 988. Ayo, dari Amr bin Abasah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah bu'idat minhun naru masirata mi'atu amin." Masya Allah. Silakan, ayo. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Puasa satu hari di jalan Allah karena Allah puasa, lanjut, maka neraka dijauhkan darinya sepanjang perjalanan 100 tahun. jauhkan dari orang itu sepanjang perjalanan 100 tahun. Bayangkan, satu hari 1000 tahun di akhirat. Ini 100 tahun. Bayangkan, dijauhkan, artinya nggak mungkin masuk neraka orang ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena gemar berpuasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Gimana ini? Ini apa, diteruskan atau gimana? Apa? Teruskan ya. Baik, teruskan ya. Sekarang yang nomor 2, materi nomor 2, maksud saya, materi nomor 2, keistimewaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis. Kalau tadi kan puasa, sekarang harinya. Apa sih istimewanya? Kenapa kok kita ini sregep tiap Senin Kamis, Senin Kamis? Istimewanya Senin Kamis itu apa? Hari ini, hari Senin dan hari Kamis. Baik, banyak ini istimewanya. Saya sebutkan beberapa saja, mudah-mudahan mewakili. Apa itu? Yang pertama, ya, yang pertama adalah hari Senin dan Kamis adalah hari turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Senin dan Kamis itu hari ampunan. Allah ampuni dosa hamba-hambanya, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah mereka, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang melakukan syirik, gak ada ampunan. Yang kedua, pada hari Senin Kamis itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Siapa yang nomor 2? Orang yang bermusuhan dengan saudaranya, rebut saduluran. Itu sampai kata Nabi, seluruh amal solehnya yang malaikat tadi kan mau melaporkan, tahajudnya, zikir pagi petangnya selama sepekan, itu sama Allah ditunda. Jangan ditulis dulu, jangan dicatat. Sampai 2 orang ini berdamai, rukun, baru diterima. Enggak, maka tidak akan diterima. Ya Allah, makanya saya seringkali dalam bahasa kasar saya, ya sebenarnya tidak boleh, tetapi ini tolong diperhatikan. Apa itu? Kalau ada orang panjenengan ribut sama tetangga, memang dosa itu, dosa, nggak boleh sama tetangga tidak akur. Tapi akan jauh lebih besar dampaknya ribut saduluran. Antar saudara ribut gara-gara warisan tidak dibagi-bagi. Antar famili ribut, kenapa? Karena usaha keluarga yang tidak transparan mengelolanya. Antar famili paman, tante, kholati, ammi, amati, bude, bule, ya pakde, pakle,
ndak akur, ponaan, misanan, ndak akur. Kenapa? Karena mungkin gara-gara kita mungkin dalam berucap salah. Ya, karena saya pernah menjelaskan faktor tidak harmonisnya silaturahim, faktor penyebab putusnya silaturahim, penyebabnya banyak, banyak. Di antara ya Bapak Ibu sekalian ya, penyebabnya ini adalah di antaranya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan beberapa tadi itu. Di antaranya adalah yaitu warisan yang tidak dibagi. Itu bisa ribut itu. Yang kedua, di antaranya lagi usaha keluarga yang dikelola tidak transparan, ada yang disembunyikan. Loh kok ngini, hitungannya kok ngini, padahal sebelumnya gini. Wah pasti ono sing anu. Nah sudah kan. Yang ketiga, guyon yang kelewatan. Sebab ada orang itu yang suka baperan, kebawa perasaan. Contoh kemarin Idul Adha kemarin, saya dilapori oleh seseorang. Orang ini dia itu mau minta maaf. Dia bilang begini, Ustadz, saya ini punya keluarga Ustadz, memang saya salah. Ya saya itu niatnya guyon. Nah memangnya kenapa? Idul Adha kemarin pada waktu nyembelih kambing Ustadz, keluarga saya itu kumpul semua Ustadz, kumpul semuanya. Dan itu tiap tahun gitu, kumpul gitu. Ternyata hatinya kambing itu Ustadz rusak. Hatinya kambing itu rusak. Lah keluarga saya itu bilang pada waktu ngirisi itu, bilang dia, lo hatine kambing ini lo tonton tak? Lihat hatine kambing ini rusak, hatinya kambing. Saya nyeletuk, maksudnya itu guyonan. Saya apiani ku hatine kambing daripada hatimu. Marah Ustaz. Oh memangnya apa ambek hatiku? Gitu Ustaz. Iya. Kono apa ambek aku? Oh gitu, guyonan. Makanya saya bilang Anda yang salah. Makanya orang kalau sudah baperan hati-hati, kebawa perasaan. Dan guyon itu ada batasnya. Lah terus gimana? Anda harus minta maaf. Sekalipun dia tidak memaafkan, urusan dia sama Allah, tapi Anda tetap baik sama dia. Loh, ada lagi pernikahan yang masih family, antar misanan dinikahkan. Kan boleh nikah dengan misanan itu kan boleh. Yang tidak boleh itu kan menikahi keponakan. Kalau dengan misanan itu boleh, Bapak Ibu sekalian, sah hukumnya. Cuman masalahnya ini kalau terjadi perceraian, buyar semuanya itu. Buyar. Saya punya anak laki-laki, saya punya saudara kandung, punya anak perempuan. Anaknya dia sama anak saya itu misanan. Ya istilahnya orang batal wudhu, bukan mahram, maka kita nikahkan. Itu kalau terjadi perceraian, maka otomatis saya dengan adik saya rebut, otomatis sudah. Karena ya itu tadi, bukan berarti tidak boleh loh menikahi. Masih kan ada orang itu dinikahkan oleh dulur dewi, jadi tidak mau dinikahkan sama orang lain. Wes sak duluran iki oleh iki, nanti ini dapat ini, nanti ini. Kan ada. Itu kalau terjadi perceraian, wah selesai, buyar semuanya itu ya, putus silaturahim. Dan ada lagi, putusnya silaturahim itu gara-gara apa? Gara-gara punya keluarga yang kalau datang ke rumah kita, lisannya itu suka berkata jelek kepada kita, sehingga kita itu nggak suka kalau didatangi. Contoh, dia datang ke rumah kita, baru duduk, lihat tabir rumah kita. Tabirmu ini 3 tahun gak ganti-ganti tabirmu ini. Ada saja. Lihat anak-anak kita. Anakmu kok kuru-kuru, kak kon kayak mana anakmu? Heran saya. Ada saja mulutnya itu loh, lisannya. Iya, buka kulkas. Kulkasmu kok ngene, dapurmu kok ngene ya kan. Sampai yang punya rumah, wis mulia mari lang mulai mari. Lihat loh. Gara-gara gini kan. Ini putus jadinya. Makanya jaga lisan. Ada lagi keluarga yang kalau utang gak bayar-bayar, begitu masuk rumah ketuk pintu, itu kita intip. Teko mana wong iki? Teko mana? Iki pasti utang, Jengkelkan kan? Menjengkelkan kan? Iya. Tapi Anda harus bersyukur. Kenapa? Ladang amalnya ada di situ. Sekalipun Anda tidak memberikan apa yang dia minta, tapi Anda bantu. Ya, sekedarnya saya bisa bantunya ini. Ada orang itu kalau sama keluarga bakhil, tapi kalau sama orang lain royal. Masjid proposal datang minta pembangunan masjid, tutup. Panti asuhan masuk proposal, tutup. Begitu keluarganya datang minta atau utang,
karena keponakannya itu tidak bisa daftar ulang, tidak bisa sekolah karena belum daftar ulang. Maka dia katakan apa? Gak ada duit, kau nak kosong iki usaha sepi, ya. Mari pandemi iki angel iki usaha ekonomi seret, ya. Tapi kalau sama orang lain royal. Ini juga bisa memutus silaturahim. Ada juga karena sombong, karena soge, karena mentang-mentang kaya soge, tidak mau ke rumah keluarganya yang miskin. Wis gak kampungnya sempit, kok mobilku apa parkirnya angel wis. Tuh, ada ndak model-model kayak gini? Banyak Bapak Ibu. Ya, ini makanya orang-orang yang kayak begini itu amal solehnya ditahan sama Allah. Jangan diterima dulu, jangan terima. Rugi kan? Capek-capek ibadah ternyata tidak diterima oleh Allah. Rugi. Kenapa? Ribut saduluran. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib. Mohon maaf. Dalilnya disebutkan Sahih Muslim aja Ustaz. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 2195. 2195 2195 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis fayaghfiru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syakhna'u. Nah ini poinnya di sini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Pintu surga dibuka tiap Senin Kamis. Lanjut. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang tidak berbuat kesyirikan. Terus. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya sama muslim. Terus. Maka katakan, ada kaitannya karib kerabat itu yang benar. Terus lanjut. maka katakan, tunggulah dahulu kedua orang ini berdamai. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Tunggulah orang sampai duanya berdamai. Kalau sudah berdamai, maka diterima. Ada kalau damainya kayak gini Ustaz, damainya ya wis, sudah tak maafkan, tak sepuro, tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Sama aja, sama saja. Anda berarti belum memaafkan lahir dan batin. Nomor 2, keistimewaannya Senin Kamis ini, hari Senin dan Kamis maksud saya, keistimewaannya ini. Yang kedua adalah, Rasulullah SAW ya, sangat antusias berpuasa pada 2 hari tersebut. Jadi Nabi itu antusias, tidak pernah ninggal. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, tidak pernah ditinggal, antusias. Iya. Mana dalilnya? Dalil silakan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 belakang sendiri Ustaz, nomor 1044 1044. Nah. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Ayo 1044 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Nabi SAW suka menjaga puasa Senin Kamis. Terakhir penutup sebelum materi terakhir ini. Yang ketiga, sebenarnya banyak lebih dari 5 ini sebenarnya ya. Yang ketiga adalah ternyata Bapak Ibu kebanyakan safarnya Nabi. Nabi itu kalau safar perjalanan jauh selalu milih hari Kamis. Nabi itu kalau perjalanan jauh musafir mesti milih hari Kamis. Kamisnya itu Kamis pagi bukan. Jadi Nabi itu milihnya selalu malam hari. Loh kalau malam hari lah seperti sekarang ini kan malam ba'da maghrib. Ini kan bukan hari Senin ini sekarang. Ini hari Selasa ini menurut kalender Hijriah. Berarti kalau Kamis malam kan Jumat. Bukan. Mulainya itu Rebu malam Kamis. Jadi Rebu ba'da maghrib Nabi safar. Nabi itu paling suka memulai perjalanan satu malam hari yang dipilih malam, yang kedua hari Kamis, berarti ya Rebu malam. Kenapa? Alasannya 2 Bapak Ibu. Yang pertama,
orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, saya langsung bacakan aja ya, dalam riwayat Abu Dawud, orang itu kalau menunaikan perjalanan di malam hari, maka bumi itu kata Nabi dikerutkan sehingga perjalanan terasa dekat, terasa dekat. Dan betul Bapak Ibu, saya membuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Satu saat kita bersama jamaah yang lain, jamaah Surabaya Sidoarjo, ya, ada juga yang dari Jakarta, menunaikan perjalanan umroh. Ya, waktu itu saya diminta untuk jadi pembimbing. Berangkat Bapak Ibu sekalian, berangkat itu di Juanda, direct ya, Surabaya langsung Madinah. Ya, yang dari Jakarta nanti ketemunya di Madinah, Surabaya langsung Madinah. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian berangkat itu jam 8 malam berangkat. Otomatis jamaah 4 jam sebelumnya di Juanda. Baik, sudah boarding 2 jam sebelumnya, jam 8 berangkat. Anda hitung sekarang, jam 8 perjalanan langsung Madinah 10 jam, 8, 9 malam ya, 9 malam, 10, 11, 12, jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4, ya, jam 5, jam 6. Jam 6 pagi waktu Indonesia, 6 pagi waktu Indonesia nyampe Madinah. Sedangkan di Madinah jamnya kurangi 4. 6 kurangi 4, 6, 5, 4, 3, 2 dini hari, jam 8 malam berangkat, 2 dini hari sampai. Jadi nyampe di sana itu masih sepi ke imigrasi Madinah itu. Ya petugasnya banyak yang sedang istirahat. Sedangkan jamaah jam 8 karena nunggunya mulai sore, itu masuk pesawat sudah tidur, bangun cuman makan, tidur lagi, tahu-tahu sudah nyampe Madinah. Katanya jamaah, bener Ustaz, enak bengi budal Ustaz. Memang enak malam, tapi kalau berangkat siang, ya terasa panjang Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dihitung, ya, dihitung berangkat jam 10 pagi misalnya, atau jam 2 siang, maka terasanya itu panjang. Makanya betul sabdanya Nabi, berangkat malam hari itu bumi itu dikerutkan terasa dekat. Terus Nabi berangkatnya hari Kamis. Kenapa? Karena ini termasuk hari yang berkah. Jadi panjenengan kalau mau melakukan perjalanan jauh, safar bersama keluarga, pilih Rebu malam Kamis atau hari Kamisnya. Itu disukai oleh Nabi. Sekarang kita tutup materi nomor 3. Singkat aja ini Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 3, tanya jawab seputar puasa Senin Kamis. Tanya jawab seputar puasa Senin Kamis. 1, pertanyaannya, apakah niat puasa Senin Kamis harus dimulai sebelum subuh? Jawabannya tidak. Ya, yang harus niat sebelum subuh itu adalah puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu, boleh. Contohnya Nabi masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Katanya Aisyah radhiyallahu anhuma, dapurku kering, aku tidak sedia makanan. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi, kalau begitu hari ini aku puasa. Masya Allah, berarti Nabi awalnya minta makanan kepada Aisyah, tanya makanan, Nabi nggak niat puasa. Tapi karena nggak ada makanan, Nabi niatkan puasa. Berarti puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu. Panjenengan mulai pagi nggak sahur, ternyata pagi nggak sarapan, sampai jam 1 siang perut rasa keroncongan. Lalu kemudian Anda mikir, kenapa perut saya kok lapar betul? Astagfirullah, mulai pagi tidak sarapan, tidak kena kopi, tidak kena teh, tidak tersentuh makanan, minuman sama sekali. Baru ingat sadar jam 1 siang. Tapi wis jam 1, eman, wis tak niati poso. Boleh. Puasa apa itu dulu? Puasa Daud, boleh. Mau puasa apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Boleh, gak apa-apa. Kalau memang bertepatan hari Senin, niatkan Senin, puasa Senin Kamis. Kalau bertepatan misalnya harinya Asyura, niatkan Asyura. Jadi kalau puasa sunnah niatnya boleh sewaktu waktu. Kecuali Ramadan harus sebelum subuh niatnya. Sebab kalau tidak ada niat maka tidak dianggap puasa, kata Nabi SAW. Itu kalau wajib, yang wajib. Nomor 2, bolehkah puasa Senin saja atau Kamis saja? Jawabannya boleh. Jadi ini bukan satu paket Bapak Ibu. Bapak Ibu kebiasaan ikut paketan itu apa?
Harus kalau sudah Senin ya Kamis. Kalau sudah Kamis ya mesti Senin. Enggak, Senin tok boleh, Kamis tok boleh. Dua-duanya mampu, dua-duanya lakukan. Ya Senin ya Kamis, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bukan satu paketan, bukan. Ya, semampunya. Ibu-ibu misalnya lagi berhalangan hari Senin, sucinya hari Rebo, Kemisnya puasa. Bingung ibu-ibunya, bingung. Gimana Ustaz, saya tidak ngawali Senin? Gak apa-apa. Lah terus niatnya apa? Ya puasa Senin Kamis, puasa hari Kamisnya. Gak apa-apa, ini bukan satu paket. Ya. Terus nomor 4, ini sampai nomor 6 ini ya. Mohon maaf nomor 3. Nomor 3, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah lainnya? Jawabannya boleh. Seperti nanti ini, Asyura itu tanggal 9 Muharram, Tasu'a itu jatuh hari Kamis ya. Kamis 27 Juli. Lah itu niatkan double itu. Niatkan Senin Kamis plus niat Asyura, Tasu'a itu ya. Terus hari Jumatnya 10 Muharram. Kalau bisa nambah 1 hari Sabtu, yaitu 11 Muharram. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, puasa Asyura itu ada 3 level. 3 level. Bapak Ibu mau pilih level yang mana? Terserah. Level pertama level sempurna. Apa level sempurna? Puasanya 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Sempurna itu. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yang kedua level afdol, utama. Puasanya 2 hari, bukan 3 hari. Tanggal 9 dan 10, Kamis dan Jumat. Level yang ketiga level mubah. Level boleh, tidak dosa. Ya, mubah. Kapan itu? Hari Jumat tok, tanggal 10 Muharram, nggak pakai hari Kamis. Tapi kata para ulama yang level 3 ini dikasih komen, sebaiknya tambahkan 1 hari setelahnya, yaitu Sabtu atau sehari sebelumnya. Itu lebih utama. Jangan sendirian. Itu ya, wallahu alam. Meskipun boleh. Mari kita lihat Bapak Ibu, lalu pendapat yang kuat yang mana? Maka silakan yang bagus, yang sempurna. Berapa hari? 3 hari. 9, 10, 11. Gak mampu 2 hari saja, 9 dan 10 Muharram. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 4. Jika sudah terbiasa rutin puasa Senin Kamis, lalu qadarullah terkena uzur, sakit atau safar, musafir, sehingga tidak bisa puasa Senin Kamis, apakah tetap mendapatkan pahala meskipun tidak puasa? Jawabannya tetap dapat pahala, seperti dia ketika puasa. Makanya enaknya orang kalau beribadah rutin. Satu saat dia tidak tahajud, biasanya rutin tahajud, satu saat tidak tahajud karena ketiduran, tidurnya dapat pahala dan dia sudah dianggap seperti orang yang menunaikan sholat malam, tahajud. Tuh, enaknya kalau rutin itu begitu, istiqomah, amalan yang istiqomah. Satu saat kalau tertinggal tetap dapat pahala. Ya. Terus nomor 5, apakah wanita puasa sunnah harus izin suami atau boleh tanpa izin? Ya, jawabannya wanita kalau puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan, bukan puasa bayar utang Ramadan, bukan puasa nadar, bukan, karena kalau nadar wajib. Ini puasa yang sunnah, wajib minta izin suaminya. Kalau ada komanya, kalau suaminya ada bersama istrinya. Kalau suaminya tidak ada, di luar kota misalnya ya, maka tidak pakai izin, nggak apa-apa. Karena suaminya tidak ada bersama dia. Ini suaminya ada di rumah, maka istri ketika ingin puasa sunnah izin dulu. Lah kalau suami tidak izinkan, ya jangan, taat. Karena wanita taat, 8 pintu surga bebas dia pilih. Loh, yang tadi itu dalilnya, ya, harus taat. Ustadz, saya itu puasa sunnah, awalnya suami sudah ngizinkan. Ini ibu-ibu yang lain tanya kayak gini, kira-kira Ustadz jam 4 lebih, hampir setengah 5, suami saya ingin minta dilayani. Itu gimana Ustadz? Itu gimana? Ya harus dilayani. Lah terus kemudian saya tolak Ustadz, kenapa? Saya suruh wis kon metu-metu kon dulu ya, mau coba buku tahu apa ya, sebentar lagi maghrib ya, nunggu 1 jam setengah mosok ke ndak sabar, nggak boleh, batalkan ya. Kalau gitu suami saya tak kasih CTM aja Ustaz lu ya, supaya tidur ya, supaya tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Jangan, itu haknya dia, Anda wajib melayani.
Wong istri itu kalau ada di atas ontanya, kata Nabi, berarti siap bekerja ini, siap untuk melakukan aktivitas. Itu suaminya memanggil untuk memenuhi kehajat kebutuhannya dia, Anda wajib turun, kata Nabi. Turun dari ontanya, penuhi. Bahkan kata Nabi, istri itu kalau ada di dapur lagi masak, suaminya memanggil untuk memenuhi hajatnya, tinggalkan masakan itu. Lu lah gosong, apa mesti daripada gosong di akhirat. Iya, daripada ini. Sebab apa? Surganya wanita itu sama suami. Beda sama bapak-bapak ini. Surganya panjenengan dan saya ini, itu bakti sama orang tua. Sedangkan surganya mereka, istri kita, itu adalah terletak pada suaminya. Itu ya, baik. Itu surganya. Maka taati. Terakhir, bagaimana jika kita diundang dalam acara walimah, sedangkan kita sedang dalam keadaan puasa? Apa dibatalkan atau diteruskan? Walimah ini, ya, ada ya kayak begini ya, walimahnya hari Senin, hari Kamis, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong kita yang diundang, jangan kemudian aku poso, itu riya, itu riya, sudah nunjukkan. Terus yang kedua, aku bungkus ya, itu ngemis, ya nggak boleh, ya. Itu terus gak boleh juga kata-kata seperti ini, sebenarnya aku bisa mencicipi masakanmu, cuman karena aku lagi puasa. Ria, jangan, gak usah. Terus Ustadz, gimana Ustadz? Maka dilihat, kalau undangannya itu yang diundang kita tok, gak ada orang lain, batalkan. Kalau puasa sunnah lo ya, kalau puasa wajib teruskan. Kalau puasa sunnah yang diundang kita tok, batalkan. Tapi kalau yang diundang banyak orang, teruskan puasa Anda. Kenapa? Karena makanannya masih banyak yang menikmati yang lain. Sedangkan Anda ya diem aja, nggak usah kemudian bungkus. Kayak buko. Jangan, itu ngemis. Ya, nggak usah minta. Ada yang model-model gini. Jamaah Mujahidin, Masya Allah, ya nggak boleh. Pak, saya bungkus ya, kurmanya tak bawa ya untuk buka. Ngemis. Nggak boleh, minta itu namanya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kata para alim ulama juga sebagian mengatakan batalkan tidak apa-apa meskipun banyak orang, karena menyenangkan sohibul bait itu juga bernilai pahala, dan kita bisa puasa pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa bishawab. Mungkin ya yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mohon maaf waktunya lama, kita tutup saja dengan kafaratul majelis ya. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, dan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.